Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Bulan. Bagaimanakah kabar kalian Cancer? Semoga Cancer selalu dalam kebahagiaan, keberuntungan, keberkahan, keberlimpahan, dan diberikan kesehatan yang luar biasa ya. Reading seperti biasanya dan lain-lain juga akan saya tambahkan makhluk gaib di samping kamu saat ini ya, biar lebih mungkin lengkap gitu ya. Dan mohon maaf mungkin Februari saya tidak tayang karena saya sakit batuk ya 1 bulan lebih, batuknya parah, batuknya sampai terkencing-kencing ya, sulit sembuh karena ternyata memang kecapean gitu ya, kecapean di bulan Desember padat banget sampai saya itu tidurnya kurang banget. Itu salahnya, saya kurang tidur itu ya, salahnya ya. Jadi saya akhirnya sakit sampai lama dan mungkin mengecewakan kalian sehingga tidak tayang di bulan Februari. Dan untuk membership memang mulai sekarang saya nonaktifkan karena kemarin saya tidak bisa upload, rasanya kayak ada merasa bersalah dan sungkan ya sama kalian yang mungkin udah bayar ya. Jadi saya putuskan untuk saya nonaktifkan mulai sekarang. Dan mungkin pasaran Jawa yang video panjang untuk saat ini saya buat short dulu ya, biar saya tidak kecapean ya. Jadi untuk sementara saya buat short dulu, saya bikin short dulu. Semoga ini kalian berkenan dan memang kalau kondisi ya biasanya ya. Saya akan bacakan bagaimanakah general reading untuk Cancer bulan Maret ya. Di sini ada the Lovers ya, di sini ada the Lovers, Ace of Pentacles, Page of One reverse ya, di sini reverse, the Fool, Temperance, Ten of Cups, the bottom of the deck ada the Empress ya. Oke, kita ambil lagi Cancer bulan Maret. Ada King of Pentacles, Four of Wands, the Moon, ada Nine of Wands, Judgment, ada Three of Wands. Di sini what's your honest truth, di sini what your honest truths, dan the spark of hustle. Wow, hiruk pikuk yang gratitude again. Jadi memang bulan ini bulan mungkin masih ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh Cancer yang benar-benar hektik banget ya, suasana yang mungkin bikin kamu sangat sibuk, capek mungkin ya. Dan di sini memang ada the Lovers di kartu pertama, King of Pentacles. Jadi memang di sini kalau untuk urusan rezeki bulan Maret ya, Cancer ini lagi bagus ya. Jadi seperti kayak untuk urusan uang lagi ketemu jodohnya, bahasa analoginya seperti itu. Jadi untuk rezeki cukup gede dan mungkin rezeki juga bisa dari pasangan ya, dari orang-orang yang tersayang, dari orang yang terkasih, orang-orang yang kamu sayangi lah, rezekinya ada aja ke kamu itu. Jadi kayaknya rezekinya itu lagi kayak suka nempel ke kamu. Dan memang Cancer bulan Maret tidak perlu khawatir, ada Ace of Pentacles, ada Four of Wands. Untuk urusan uang bener-bener banjir rezeki ya. Jadi Cancer di bulan Maret banjir rezeki, rezekinya dari mana-mana, rezekinya gede dan cukup apa ya, cukup banget, bahkan lebih-lebih bisa nabung. Cancer bisa nabung di sini. Ada the Moon dan ada Page of Wands. Ada yang bikin agak-agak apa ya di sini, yang bikin mungkin kamu agak galau ada perkara pekerjaan kamu yang mungkin di Cancer ini di urusan pekerjaan tidak semudah yang dia kira, atau ada halangan-halangan atau ada hal-hal yang memang tidak lancar lah di sini ya, bikin kayak agak-agak bikin kayak ini si pikiran kamu juga lagi kayak pecah banget, ibarat kata nggak tahu harus gimana. Di pekerjaan tuh ada aja halangannya karena cukup hektiknya kamu di bulan Maret itu. Dan what your honest truth, jadi apa ya, mungkin ada sesuatu yang perlu
apa ya, ada mungkin kamu terbuka dengan seseorang dan mungkin ada sebuah kebenaran yang mungkin lagi kamu lihat di bulan Maret itu, dan juga mungkin ada sesuatu dari kebenaran itu yang bikin kamu benar-benar blessing banget, kamu bersyukur banget. Lagi-lagi memang bulan Maret adalah bulan yang bisa dibilang si Cancer tuh bersyukur, berterima kasih terhadap Tuhan atas hidupnya. Dan untuk pekerjaan lagi memang ya, bisa dibilang pekerjaan kamu lagi cukup sibuk dan banyak, dan wow, jadi kalau di sini memang dengerin hati nurani kamu lah, hati kecil kamu. Kalau memang dirasa kamu sangat capek dan lelah, memang mungkin kamu butuh break gitu ya, biar kamu gak terlalu capek. Mungkin lagi kayak pressure-nya lagi banyak di sini. Temperance and Judgment. Kamu di Cancer ini paling yang bulan Maret yang bikin menguji adalah ada sesuatu yang ujian kesabaran banget ya, ujian ketelatenan, kesabaran. Tetapi dari ujian kamu itu ternyata mungkin ada yang anaknya sakit, anaknya rewel, atau ada aja yang mungkin orang tua sakit, yang bisa dibilang membuat energi kamu tuh lebih untuk keluar di bulan Maret. Jadi harus di sini sabar. Ternyata apa, kesabaran itu yang mungkin kamu harus kayak merawat orang tua, karena di sini memang ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, dan ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan juga Cancer ya. Kamu misalnya nih hidup dengan orang tua, hidup dengan mertua, atau lagi masih single, masih hidup dengan orang tua, memang banyak sekali yang perlu kalian itu bicarakan, ngobrolin dari hati ke hati, biar bisa orang tua juga mengerti ke kamu, atau orang yang bersama kamu tuh bisa memahami kamu bagaimana. Banyak hal yang perlu kalian bicarakan secara pelan-pelan, secara enak, biar tidak ada misunderstand di antara kalian gitu ya. Jadi intinya kesabaran kamu memang diuji luar biasa di bulan Maret ini. Tetapi dari kesabaran itulah berita baik akan banyak datang kepada kamu di sini, di Judgment. Jadi karma baiknya luar biasa. Jadi rezeki kamu besar. Kenapa? Karena kesabaran kamu yang ekstra itu bisa kamu kendalikan. Oke, bagaimana dengan pekerjaan ya? Kita lihat pekerjaan. Pekerjaan untuk Cancer atau karir ya. Jadi karir tuh ya, pekerjaan itu bisa kamu pedagang, jualan di pasar, itu juga pekerjaan kamu, karir kamu ya. Ini bisa ini ya, yang pun jadi karyawan, bisnis sendiri seperti itu ya. Cancer. Eight of Pentacles, Two of Swords ya, Page of Wands. Wow, pekerjaan Eight of Pentacles. Cukup sibuk banget. Untuk bisa ngurusi pekerjaan Cancer di bulan Maret ini sibuk banget. Makanya aku bilang kamu adalah bulan yang hektik banget di bulan Maret ini. Bulan cukup bener-bener ya, itu tadi, busy, crowded, itu banyak 3 kata itu ya, hektik, crowded. Pokoknya intinya kamu bener-bener sibuk banget sampai kamu sangat lelah di sini. Pekerjaan banyak banget gitu ya, tapi memang pekerjaan juga nggak berhenti nih, tawaran pekerjaan banyak banget. Jadi makanya cukup sibuk, cukup lelah, tapi menyenangkan ya. Berarti ini sign bahwa cuannya juga banyak, apalagi di bulan Maret butuh uang banyak banget. Jadi bersyukur banget, ini blessing banget, seneng banget di sini. Oke, bagaimana dengan keuangan? Ada Knight of Swords ya, keuangan, Page of Cups, Ace of Pentacles. Ada aja rezekinya. Pada saat kamu lagi butuh duit, pada saat kamu berusaha lagi bekerja keras, ada aja. Dan kebetulan rezekinya juga cukup gede. Jadi memang untuk uang, untuk cuan, Cancer rezekinya lagi kayak keberuntungan cuan ini, energi positif untuk uang ini bener-bener kayak lagi nempel ke kamu di bulan ini. Jadi Cancer ini bener-bener duitnya lagi gede banget ya. Keuangan kamu cukup besar dan akan ada pemasukan cukup gede yang bagus banget ya. Jadi cukup seneng di sini. Cancer cukup penenang, seneng banget, happy banget. Untuk uangnya tidak perlu khawatir. Bagaimana pesan semesta kalian? Kita lihat ya, pesan semesta. Judgment, Eight of Swords reverse nih ya. Ini tanda bahwa oke, Seven of Swords reverse. Oke,
Em, rasanya memang ada seseorang mungkin memanfaatkan kamu. Kamu merasakan bahwa ada seseorang memanfaatkan kamu, ada seseorang yang bisa dibilang bahwa apa ya, memanfaatkan kayak kebaikan kamu lah di sini, yang bikin mungkin rasanya sedih banget sampai bisa dibilang bahwa kayak kamu tuh ya stres sih, tertekan, rasanya marah, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu nggak bisa marah ke dia, kamu nggak bisa menuntut dia gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi kemarahan pada seseorang yang bisa jadi orang tua, mungkin mertua gitu ya, atau suami, atau seseorang yang memang kamu hormati gitu ya, intinya di sini. Jadi kamu tuh lagi kayak capek banget sebenarnya, sedih banget. Makanya kalau bisa kamu jujur nih. Kalau kamu merasa seperti itu, kamu jujur. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa begini? Aku tidak suka. Jadi memang harus tetap ya. Semua itu harus dibicarakan, jangan didiamkan. Jadi kamu harus bisa vokal juga gitu ya. Walaupun memang jika kamu memang bisa bersabar di sini ada judgment. Pada saat kamu apa ya, bisa dibilang dianiaya seseorang atau dimanfaatin seseorang, atau bahasa orang Jawa tuh dipeluk kudu ya, ini dipeluk kudu, dimanfaatin, diambil cuma sarinya doang, rasanya capek banget. Di sini kamu harus vokal. Kenapa? Pada saat kamu tahu bahwa kamu memang banget dimanfaatkan oleh seseorang yang kamu hormati pun, itu kamu harus bilang bahwa, kamu harus berani bilang bahwa itu salah, dan kamu tidak mau dibeginikan seperti ini terus. Ya, kamu punya hak untuk bersuara. Kenapa? Kalau kamu diam terus, berarti kamu membiarkan orang itu berbuat tidak baik pada kamu. Jadi mungkin sudah waktunya kamu vokal ya. Kamu bisa bicara terus terang gitu bersama seseorang. Rasanya kamu capek seperti ini, aku tidak bisa bikin. Jadi memang sudah waktunya, memang kamu juga harus mencintai diri kamu. Kamu berhak membahagiakan hidup kamu. Kamu punya hak gitu, karena kamu juga harus, mungkin yang sudah berkeluarga menghidupi keluarga, atau mungkin kamu punya sesuatu yang harus diperjuangkan juga gitu. Tidak melulu harus menjadi sebuah lilin ya. Jangan menjadi sebuah lilin itu mungkin benar mulia banget, tetapi menurut saya juga terlalu apa ya, kurang pintar gitu ya. Jadi kalau kamu ingin menerangi sekitar, kamu jangan jadi lilin. Jadi makanya kalau saya lebih milih seperti matahari. Jadi saya harus mungkin punya daya yang bagus, punya sesuatu yang memang bisa punya kemampuan yang bagus, sehingga saya juga bisa kayak ngasih cahaya saya ke orang lain. Jadi jangan sampai saya juga merugikan diriku, juga keluarga saya. Yang amanah terpenting adalah, mungkin kalau saya sudah punya anak ya, suami dan anak-anak saya adalah amanah nomor 1, dan mungkin itu yang paling penting, itu hidup saya dan orang tua saya gitu ya, orang tua dan mertua. Jadi jangan sampai kamu salah menempatkan pengorbanan kamu lah. Maksudnya bukan salah, memang takutnya kalau misalnya kamu ternyata pada saat kamu berkorban terlalu lebih sehingga kamu membuat dirimu sedih, itu akan tidak baik juga pada kamu. Akhirnya pengorbanan kamu itu sia-sia. Akhirnya nanti jadinya kamu akan sedih dan kecewa sama mereka. Jadi kamu berkorban harusnya happy. Semakin memang ada kayak impact positif ke kamu juga, tapi malah ada impact negatif ke kamu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau bisa memang harus difikirkan lagi pada saat kamu mengorbankan hidup kamu. Jadi kamu harus bisa lebih tegas kepada orang-orang itu ya. Tanggung jawab kamu adalah diri kamu dan keluarga kamu paling inti gitu ya. Kalau sudah menikah memang adalah anak istrinya atau suami dan anak-anaknya dan orang tua, itu wajib. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin belum ya, bukan wajib, kecuali kamu punya memang sumber daya kamu gede banget, orang sudah mapan semua hal, itu boleh gitu ya, biar tidak tertekan juga gitu, biar tekanan tidak ke kamu juga berlebihan gitu. Makhluk gaib di samping kamu, saya merasakan Cancer. Di sini ada A dan B ya. Saya bacakan yang A dulu. Jadi saya melihat rumah kamu ada banyak jinnya. Kenapa kok bisa rumah itu banyak jinnya padahal kamu ibadahnya bagus? Ini mungkin ada sesuatu hal yang entitas itu datang gitu ya, ada yang memanggil gitu ya. Let's say mungkin ada keluarga kamu suka ke dukun, atau suka ke ini ya, minta tolong kepada entitas-entitas seperti itu untuk bisa membuat rumahnya mungkin baik, sejahtera. Mungkin ada kan seperti yang pikirannya mungkin dengan minta tolong seperti itu akan semakin baik, tapi ini malah bikin chaos kehidupan kamu. Rumah kamu mungkin terasa panas, biasanya gitu ya, rumahnya terasa panas, padahal rumahnya di hawa dingin nih, tapi rasanya kayak banyak gerahnya, atau
kurang nyaman atau kayak merasa bahwa apa ya, kayak nggak terang gitu, bisa ya. Dan itu juga bisa mengaruhi pikiran-pikiran kalian. Jadi kalau bisa, pada saat kamu merasa memang rumah ada salah satu keluarga kamu suka ke dukun atau suka kemana yang bikin energi negatif itu datang, padahal rumah kamu sebenarnya baik-baik saja. Mungkin kalau di Muslim bacain surah setiap ba'da maghrib gitu ya, atau mungkin yang agama Kristen lain juga ada cara-caranya untuk bisa membersihkan seperti itu. Dan bacakan kitab suci di rumah, dan ada mungkin kalau ibadah khusus yang kamu khususkan ke rumah. Kalau saya misalnya karena Muslim, saya sholat 2 rakaat untuk rumah saya. Jadi pada saat saya umroh, contohnya itu saya tawaf sunnah untuk rumah saya, karena rumah saya, honestly, rumah saya itu dekat pemakaman. Makanya saya bisa merasakan bahwa ini di luar jangkauan, ya memang ujiannya agak lumayan biasa berat, tetapi alhamdulillah saya bisa bertahan di sini dan saya bisa membeli rumah orang tua saya ini. Dan itu tadi kuncinya adalah dengan memang ada kayak dikhususkan gitu. Pada saat umroh saya khususkan rumah saya agar rumah saya minta entitas-entitas yang tidak baik, karena mungkin belinya tanah orang tua saya dulu tanahnya mungkin ada kayak ditanemin apa gitu ya, biar kalau orang zaman dulu ada yang ditanamin keris biar tidak ada maling. Nah itu ternyata membawa dampak yang tidak baik, impactnya tidak baik ke kita yang beli rumah itu. Jadi mungkin akhirnya sering bertengkar, orang tua itu sering bertengkar, tidak nyaman di rumah itu, dan kayak banyak entitas kayak itu mudah sekali ke rumah kita, padahal kita udah ini. Nah itu kenapa energi positifnya kurang besar. Makanya kalau ingin energi positifnya besar, memang harus banyak yang punya rumah itu benar-benar orang yang ibadahnya bagus, yang memang harus kuat secara spiritual juga kuat, maksudnya ya kuat, ada puasa, kuat riadoh, memang harus gitu. Itu adalah semua rumah itu kita tidak bisa ya, tidak bisa kita lahir di tempat itu, kita punya rumah itu takdir juga kehendak Tuhan, ternyata juga bisa diselesaikan gitu loh sahabat. Jadi rumah seperti itu pun yang dekat makam, jadi belakang rumah saya itu benar-benar makam gitu ya. Jadi di situ memang saya rasakan sendiri energi negatifnya beda, ujian saya juga beda gitu. Nah tapi alhamdulillahnya kami bisa ya, saya dengan suami ternyata bisa kayak membuat rumah itu terang, nyaman sekarang. Karena itu tadi ada banyak cara yang saya lakukan agar rumah saya bersih, energi gimana, feng shui-nya juga ditata, matahari harus, rumahnya juga ruangan-ruangan harus ditata gitu, biar rumah ini tempat untuk menangkap berkah. Jangan sampai rumah itu menjadi penangkapan sesuatu energi negatif mudah masuk. Makanya kalau di Cina ada feng shui, itu memang logis banget, karena memang pencahayaan juga harus diatur, letak-letak kamar biar tidak ini, itu memang sangat perlu, karena itu juga mempengaruhi energi kita di rumah. Akhirnya rumah itu, di dalam rumah itu ayem gitu ya, like ya benar-benar surga, home sweet home itu terasa sekarang saya, alhamdulillah ya. Dan mungkin ini share ke teman-teman, karena apa, itu pengaruh banget. Jangan suka apa ya, numpuk-numpuk nih barang gitu ya, itu energinya juga akan tidak bagus ke kamu. Dan mungkin ini di sini aku lihat dia juga bersama ya, kayaknya yang Cancer, dia di tempat yang energi negatifnya sangat tinggi. Mungkin rumahnya atau pekerjaannya atau tempat yang dia tinggali saat ini energi negatifnya tinggi, dan itu lebih ke faktor X-nya. Jadi maksudnya ya memang rumahnya, kalau kamu masih ngontrak ya kontrakan rumah itu malah lagi gak beres, atau tempat kerja kamu yang lagi banyak yang gak beres. Di situ yang kamu harus kuat-kuat riadoh, kuat-kuat ibadah biar tidak terpengaruh ke mereka. Karena again saya ingin memberikan pemahaman bahwa seorang manusia itu punya energi yang sangat besar. Jadi sebenarnya entitas-entitas seperti itu tidak bisa mempengaruhi kita kalau kita energinya juga tetap stabil gitu ya. Makanya jika memang kamu lagi kayak merasa nggak nyaman ini, kamu harus bisa melawan itu, yaitu dengan itu tadi, riado. Ini ada sesuatu yang mungkin rumahku kurang bersih, atau memang harus begini biar energinya bagus, terus gimana, itu juga perlu perjuangan biar rumahnya. Makanya kita harus kebersihan sebagian daripada iman ya, pastinya semua agama seperti itu memang penting karena menimbulkan energi positif, jangan sampai rumah kotor. Tapi kalau saya rasakan Cancer ini rumahnya banyak rata yang bersih, cuman memang energinya mungkin ada itu tadi ya, ada yang mungkin keluarga suka yang ke dukun, ada yang memang tempatnya lagi, memang tempat itu tanahnya horor seperti rumah saya seperti itu. Jadi itu akhirnya energinya memang lumayan besar, kayak tusuk sate itu juga sangat berat. Tapi kalau kuat rezekinya juga bagus biasanya ya. Jadi semua itu ada kayak
sebab akibat. Tempat di mana setannya paling banyak, bisa energi negatifnya tinggi, kalau kamu bisa bertempat di situ dan baik-baik saja, rezekinya juga akan besar. Tetap akan ada apa ya, kayak impact yang bagus juga untuk kamu. Jadi tidak ada namanya ujian, tidak ada berkah. Setiap tempat pasti ada berkahnya, gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa menghadapi itu. Oke, bagaimana asmara ya? Kita lihat. Asmara yang single, di sini ada Queen of Cups. Di sini ada Seven of Wands. Ada Eight of Pentacles. Jadi memang lagi yang single lagi fokus untuk bekerja keras, lagi belum memikirkan untuk mencintai seseorang atau membuka diri. Dia fokus masih ingin bertahan untuk hidupnya, bagaimana bertahan hidupnya, bertahan, bagaimana dia bisa kayak saat ini settle dulu lah. Jadi masih jujur di sini memang sepertinya Cancer juga kayak mengupayakan dirinya untuk melupakan seseorang. Jadi masih belum mudah untuk bisa melupakan seseorang di sini. Ya, jadi belum mudah, masih sulit untuk melupakan masa lalu dia, seperti itu. Masih sulit move on lah bahasanya. Bagaimana yang berpacaran? The World ya. Kalau yang berpacaran Cancer baik-baik saja, seperti sini ya, King of Cups. Baik-baik saja. Di sini kalian juga saling membahagiakan satu sama lain, tidak ada sesuatu yang bikin sedih ya. Kalian cukup bahagia, bulan ini bulan yang berbunga-bunga untuk yang berpacaran. So, bagaimana yang menikah? Kita lihat yang married. The Hermit di sini ya. Seven of Swords ya. Justice. Di dalam pernikahan itu tadi ya, sepertinya ada sesuatu. Di sini ada The Hermit di kartu pertama. Pernikahan kamu adalah pernikahan yang cukup luar biasa, pernikahan yang memang perlu perjuangan, The Cancer di sini. Dan ada sesuatu hal yang memang kamu merasa bahwa di dalam pernikahan kamu diuji ya. Ada sesuatu yang mungkin seseorang tidak jujur sama kamu, atau dihadapkan dengan orang tua yang tidak jujur sama kamu. Yang di pernikahan kamu lagi diuji dengan orang-orang sekitar kamu di sini yang ada kayak memang saat ini lagi berat gitu ya. Saya merasakan di sini bahwa ada energi orang tua gitu ya, yang menguji kamu banget. Cancer lagi diuji dengan orang tua banget. Dan kenapa di sini orang tua digambarkan dengan The Hermit juga, bahwa orang tua adalah sosok dimana yang membawa berkah banget memang, walaupun sangat mengecewakan di sini ya. Memang ada hal yang mengecewakan di sini juga, kayaknya perkara uang juga. Tetapi ini adalah sebuah tanaman yang mungkin bisa dibilang akan menjadi karma baik kamu untuk di masa depan nanti. Dan memang di pernikahan kamu juga, kalau hubungan kamu dengan suami, dengan istri, kalian sama-sama saling menguatkan ya di sini. Kalian sama-sama saling menguatkan. Two of Wands, kalian juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan ujian kalian. Walaupun memang di sini ada Queen of Wands, ada seseorang perempuan ya. Di sini ada seorang perempuan yang benar-benar menguji pernikahan kalian. Di sini ada sosok feminin, sosok seorang ibu atau mertua bisa jadi, yang benar-benar menguji pernikahan Cancer di sini. Dan memang kalian harus bisa mengomunikasikan apapun. Dan untuk urusan rezeki masih ada, rezekinya masih bagus, masih cukup, dicukupkan ya. Jadi tidak ada sesuatu yang memang mengkhawatirkan, cuman perasaan-perasaan yang kamu harus banyak berkorban lah di pernikahan ini. Banyak berkorban, apalagi ke pihak ke orang tua, sepertinya seperti itu. Bagaimana kesehatan Cancer? Cancer ya, kita lihat. Nine of Cups. Kesehatannya bagus. Four of Wands, jadi kesehatan cukup bagus. Kamu cukup energik ya. Bulan Maret ini cukup energinya bagus banget. Jadi misalnya mungkin walaupun ada virus-virus, kamu tidak mudah terserang sakit, paling capek tapi tidak langsung jatuh sakit, kecapean pun. Jadi lumayan energi positifnya tinggi banget di sini. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan mungkin, tapi tetap ya, walaupun energi positif kamu tinggi, tapi jangan sampai kamu kurang tidur, jangan sampai kamu kurang air putih, jangan sampai kamu telat makan. Itu yang bisa bikin orang sakit sebenarnya. Dan jangan diet ya, diet berlebihan itu juga tidak baik, bikin sakit gitu ya. Warna yang baik, warna putih di sini, warna kuning, soft yellow, warna soft pink bagus, soft green bagus. Jangan memakai warna coklat tua, coklat pramuka,
hitam sama merah di sini. Energi negatifnya tinggi dan angka yang bagus adalah angka 3, 7, angka 17 di sini ya. Dan angka 25. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Cancer. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.